Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang hari ini telah memberikan berkah dan karunia-Nya kepada kita agar kita semua bisa hadir di tempat ini, insya Allah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, untuk menghadiri acara refleksi 3 tahun pelaksanaan MP3I. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta hadirin yang saya muliakan. 3 tahun yang lalu di tempat ini, tepatnya pada tanggal 27 Mei 2011, kita semua menjadi saksi peluncuran dokumen rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025 atau MP3I yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. MP3I lahir dari sebuah gagasan besar untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di tanah air, dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, MP3I diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi Indonesia lebih cepat untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi persaingan regional di setiap kabupaten kota tanpa terkecuali menjadi salah satu target utamanya. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak-Bapak serta Ibu yang saya muliakan, semangat MP3I adalah untuk membuat seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota di Indonesia mempunyai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ada di setiap provinsi dan kabupaten kota, maka kebijakan yang dahulu selalu dikatakan terjadinya pusat pertumbuhan hanya di pusat-pusat kota tertentu dan pulau-pulau tertentu itu menjadi tidak ada lagi. Dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru tersebut, lalu antar pusat pertumbuhan ekonomi baru ini dikoneksikan dengan infrastruktur atau konektivitas fisik maupun non-fisik. Fisik baik darat, jalan ataupun jalan tol, rel kereta api, laut dengan pelabuhan dan kapal-kapal laut, pelabuhan udara dan pesawat-pesawat udara yang bisa menghubungkan seluruh pusat-pusat pertumbuhan baru tersebut, menjadikan Indonesia menjadi tumbuh dengan merata dan memberikan kesempatan kesejahteraan yang lebih luas kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Sumber daya manusia dibangun berdasarkan kebutuhan yang ada atau dibutuhkan oleh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru tersebut, sehingga sumber daya manusia nanti akan menjadi modal daripada pembangunan Indonesia ke depan. Melalui langkah-langkah percepatan dan perluasan yang transformatif dan kolaboratif tersebut, insya Allah Indonesia akan mampu menjadi negara maju dan menduduki dirinya ke dalam 10 besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita mencapai lebih dari 15.000 US dollar dan PDB mencapai lebih dari 4,5 triliun pada tahun 2025. Pada akhirnya, nanti Indonesia akan mampu menembus 7 besar perekonomian dunia pada usia kemerdekaannya yang ke-100, yaitu pada tahun 2045. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta hadirin yang saya muliakan, izinkan saya pada kesempatan ini melaporkan 3 tahun perjalanan pelaksanaan MP3I sejak diluncurkan pada tahun 2011. Berdasarkan hasil validasi KP3I, total investasi proyek yang telah groundbreaking sejak tahun 2011 hingga Agustus 2014 adalah sebesar 863,5 triliun yang terdiri dari 383 proyek. 174 proyek diantaranya adalah proyek investasi sektor real yang menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi baru dengan total nilai investasi sebesar 441,2 triliun dan 209 proyek infrastruktur
dengan total nilai investasi sebesar 422,3 triliun. Total nilai investasi tersebut belum termasuk 7 proyek MP3I yang hari ini akan groundbreaking oleh Bapak Presiden dengan total investasi sebesar 13,1 triliun. Proyek-proyek yang telah di-groundbreaking tersebut tersebar dalam 6 koridor ekonomi dengan rincian sebagai berikut. 134 triliun 65 proyek di koridor Sumatera. 309,7 triliun 102 proyek di koridor Jawa. 177,3 triliun 94 proyek di koridor Kalimantan. 69,9 triliun 50 proyek di koridor Sulawesi. 53,8 triliun 33 proyek di koridor Bali Nusa Tenggara dan 108,7 triliun 36 proyek di koridor ekonomi Papua dan Kepulauan Riau. Dalam kesempatan ini, kami juga ingin melaporkan bahwa pada hari ini Bapak Presiden akan meresmikan 21 proyek MP3I melalui video conference dan akan menerima laporan kemajuan 45 proyek dari para gubernur yang mewakili tiap-tiap koridor ekonomi. Dalam hal sumber pembiayaan proyek-proyek yang telah melakukan groundbreaking, total investasinya dapat dikategorikan sebagai berikut. 26,2% investasi berasal dari BUMN. 37,9% investasi berasal dari swasta. 15,6% investasi berasal dari pemerintah, APBN maupun APBD. 20,1% investasi campuran, investasi gabungan antara BUMN dan swasta. Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam sumber pendanaan pembangunan ekonomi nasional. Sebagian besar proyek yang telah di-groundbreaking tersebut merupakan investasi dunia usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di daerah-daerah tidak lagi mengandalkan investasi pemerintah dari dana APBN maupun APBD. Upaya yang telah dilakukan oleh KP3I sungguhnya tidak berhenti hanya pada percepatan groundbreaking saja. Kami bersama-sama para gubernur, para bupati dan wali kota, serta stakeholders yang lain terus-menerus melakukan koordinasi dan memonitoring kemajuan proyek-proyek MP3I pasca groundbreaking dan memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi agar proyek-proyek tersebut dapat berjalan lancar sampai pada tahap operasional. Sesuai dengan semangat untuk terus memperkuat pilar kemampuan sumber daya manusia dan iptek, pelaksanaan MP3I berhasil mendorong pengembangan sejumlah program penguatan sumber daya manusia dan iptek, termasuk pendirian 2 institut teknologi di Sumatera dan Kalimantan. Pembangunan sejumlah sekolah kejuruan dan akademi komunitas sesuai dengan keunggulan potensi daerah dan realisasi sejumlah pusat inovasi teknologi produksi bagi sejumlah klaster ekonomi. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya pada kesempatan ini juga melaporkan rangkaian kegiatan penyelenggaraan refleksi 3 tahun pelaksanaan MP3I yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center sejak tanggal 3 September 2014 hingga hari ini. Bapak Presiden, sejak tanggal 3 telah dilakukan diskusi mendalam yang dilakukan oleh aparat pemerintah, BUMN, swasta nasional maupun foreign direct investment dengan seluruh pemegang kepentingan untuk membahas beberapa hal yang dilakukan. Termasuk di dalamnya juga ada pameran-pameran yang dilakukan terkait dengan progress report daripada MP3I. Bapak Presiden, tentu banyak hal yang telah dilaksanakan dalam 3 tahun terakhir. Namun kami sadar bahwa pelaksanaan MP3I masih jauh dari sempurna. Terlepas dari kekurangan yang ada, kami berharap agar percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia dapat terus berlanjut dan bahkan diperkuat oleh pemerintah mendatang.
karena tiada satu bangsa akan menjadi bangsa besar tanpa proses pembangunan yang berkesinambungan. Don't reinvent the wheel. MP3I disusun sebagai dokumen kerja yang terbuka dan bersifat iteratif, di mana muatan substansi dan program pembangunan yang ada di dalamnya dapat diperbaiki dan disempurnakan oleh siapapun yang duduk dalam pemerintahan mendatang agar percepatan dan kesinambungan program-program pembangunan dapat terus terjaga. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dunia usaha, baik BUMN, swasta nasional maupun foreign direct investment, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, termasuk Bapak Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian sebelum kami. Kesejahteraan, kebesaran bangsa dan negara Indonesia di masa depan terletak di tangan kita semua. Marilah kita bersama-sama bekerja keras demi kemuliaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pesan Bapak Presiden. Tidak ada resep ajaib, tidak ada jalan yang lunak, dan cara-cara instan untuk membawa Indonesia ke masa depan yang maju, damai, adil, dan sejahtera, kecuali kerja keras kita semua. Dengan kerja keras dan kebersamaan kita, saya yakin Indonesia bisa. Demikianlah laporan singkat kami. Semoga segala upaya yang kita lakukan ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MP3I didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah, dunia usaha, baik BUMN, swasta nasional maupun penanaman modal asing. Mari kita saksikan pemutaran video yang menggambarkan perjalanan 3 tahun MP3I menuju Indonesia masa depan melalui sukses MP3I di 6 koridor ekonomi Indonesia. Kemajuan, percepatan, dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Selamat tahun bangsa Indonesia dengan menyamakan kemerdekaan. Dalam perjalanan Indonesia merdeka, para pemimpin bangsa percaya diri membawa Indonesia berkedaulatan, berkesejahteraan, berkeadilan, dan bermartabat sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Mereka berkeyakinan Indonesia memiliki hampir semua prasyarat untuk menjadi kekuatan ekonomi utama dunia. Posisi kepulauan Indonesia yang strategis di sentra pertumbuhan ekonomi dunia yang dinamis, salah satu negara dengan wilayah terluas di dunia, kaya dengan kekayaan alam. Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, hari ini kita semua hadir di tempat ini dengan satu tekad dan cita-cita menyongsong dan membangun Indonesia menjadi negara yang maju, adil, dan sejahtera. Semoga niat baik, cita-cita, dan upaya kita bersama mendapatkan jalan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Saudara Khairul Tanjung, Menko Perekonomian. Kita juga sudah menyaksikan tayangan tentang progres atau kemajuan pembangunan proyek-proyek dalam kerangka MP3TI. Atas itu semua, tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan karena apa yang kita merencanakan secara bersama untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di seluruh tanah air telah memiliki capaian dan hasil yang nyata. Saya masih ingat ketika Master Plan tentang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia kita luncurkan, banyak yang pesimis kaidah pembangunan ekonomi di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, semangat MP3TI, semangat untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia itu ada dua. Pertama adalah sama pentingnya membangun infrastruktur untuk menggerakkan perekonomian sehingga ekonomi kita tumbuh dan dengan demikian pengangguran berkurang. Dengan melakukan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan di seluruh tanah air. Semua sebenarnya ada dalam konsep besar MP3EI kita. Sedangkan semangat yang kedua, kita diajari di era globalisasi ini harus pandai-pandai mendapatkan peluang to find opportunity. Semangat MP3 ini bekerja keras membangun provinsinya atas dasar satu kebijakan atau strategi yang pro pertumbuhan, pro penciptaan lapangan pekerjaan, pro pengurangan kemiskinan, dan pro pemeliharaan lingkungan itu benar, tepat, dan ternyata bisa kita lakukan di negeri tercinta ini. Yang terakhir, saudara-saudara, kalau tadi Menko Perekonomian menjelaskan kembali tentang MP3EI dalam konteks nasional utamanya, saya ingin menambahkan MP3EI pembangunan konektivitas dalam konteks regional dan bahkan global. Saudara-saudara tahu bahwa banyak yang mengatakan bahwa ekonomi Asia menjadi pilar penting dalam perekonomian dunia. Bicara Asia, kita bisa bicara Asia Tenggara, ASEAN, rumah kita di mana Indonesia berada. Kita bisa bicara Asia Timur, dan kemudian kita bisa bicara Asia yang lebih luas, bisa Greater East Asia, atau juga bicara Asia Pacific. Beberapa kali saya bertukar pikiran mengikuti pertemuan-pertemuan puncak dengan para sahabat saya, pemimpin dunia dan pemimpin kawasan. Kita semua sepakat untuk juga melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di kawasan. Di antaranya kita sepakat untuk meningkatkan konektivitas di kawasan ASEAN serta konektivitas di kawasan Asia. Ketika saya
menganalisis dan mencoba memahami konsep besar ini agar Asia terhubung satu sama lain, maka dalam hati saya kewajiban kita memastikan terlebih dahulu bahwa negara kita yang tersebar dalam sekian banyak pulau dan provinsi harus terhubung dengan baik. Jadi domestic connectivity itu menjadi penting sebelum kita hubungkan Indonesia dengan negara-negara tetangga kita, dengan negara-negara lain di kawasan. Memang tidak perlu harus saling menunggu. Proses ini harus dilaksanakan secara paralel. Oleh karena itulah, solusinya tiada lain, kita yang harus mempercepat dan memperluas pembangunan konektivitas itu agar negara kita siap memiliki daya saing yang tinggi. Ketika terhubung dengan negara lain, kita tidak pada pihak yang dirugikan. Paling tidak sama-sama mendapatkan manfaat, dan harapan kita justru kita memiliki daya saing yang lebih tinggi dengan sahabat-sahabat kita. Itulah sebetulnya paradigma, konsep besar dan cara pandang kita ketika kita ingin memajukan negeri kita ini mempercepat dan memperluas ekonomi melalui atau dalam kerangka MP3TI. Dialog dengan para gubernur yang sudah siap untuk berkomunikasi dengan kita di 6 koridor, dan mari kita lakukan acara komunikasi melalui video conference ini. Saya kira silakan dia. Ya, Bapak, saya akan mengundang terlebih dahulu Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono, dan Menko Perekonomian, Bapak Khairul Tanjung, untuk berkenan mendampingi Bapak Presiden yang sebentar lagi akan melaksanakan acara dialog dengan 6 koridor ekonomi Indonesia. Bapak Presiden, saya akan cek jalur terlebih dahulu. Kita akan lihat di sini sudah hadir Bapak Lukas NMB, Gubernur Papua mewakili koridor ekonomi Papua, Kepulauan Maluku, yang berada di Bandara Sentani, Jayapura. Selamat siang, Pak Lukas. Baik, lanjut kita ke Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Zainul Majdi, yang berada di Teluk Mekaki, Nusa Tenggara Barat, koridor ekonomi Bali, Nusa Tenggara. Selamat siang, Pak Zainul Majdi. Waalaikumsalam. Kemudian kita menuju ke koridor ekonomi Sulawesi. Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Longki Janggola, sudah berada di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang, Pak Longki. Baik, terima kasih. Kita cek jalur lagi menuju ke koridor ekonomi Kalimantan. Bapak Cornelis berada di Ketapang, Kalimantan Barat. Selamat siang, Pak Cornelis. Bisa dengar saya? Bisa, selamat siang. Terima kasih. Koridor ekonomi Jawa, Gubernur Jawa Timur Bapak Dekarwo di dermaga Pelabuhan Teluk Lamong, Jawa Timur. Pak Dekarwo, bisa dengar? Kemudian koridor ekonomi Sumatera, Gubernur Sumatera Utara Bapak Gatot Pujo Nugroho berada di stasiun kereta api Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Selamat siang, Pak Gatot Pujo Nugroho. Horas. Bapak Presiden, kita sudah alhamdulillah tersambung Pak dengan 6 koridor ekonomi Indonesia, dan kita sampaikan juga bahwa ada delay sekitar 2 detik. Sekarang saya persilakan Bapak untuk berbincang-bincang dengan Gubernur Lukas NMB mewakili koridor ekonomi Papua. Silakan Bapak. Pak Lukas, minggu lalu kita bersama-sama di Papua Barat dan juga di Biak. Saya juga sudah mendapatkan laporan tentang perkembangan pembangunan di Papua. Sekarang Kalimantan Barat yang akan melaporkan kemajuan pembangunan MP3TI di koridor Kalimantan. Saya silakan. Selamat siang yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia.
Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, para Menteri, dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan kami ada di lapangan di tempat pembangunan sementer di daerah Ketapang, Kecamatan Kendawangan, bersama dengan pimpinan daerah baik sipil maupun militer, provinsi maupun kabupaten. Kalimantan Barat sudah ditetapkan merupakan daerah lumbung energi dan terletak di algorisasi. Ada beberapa proyek yang ingin saya laporkan sebagai berikut. Sampai pada Agustus 2014, Koridor Ekonomi Kalimantan Barat telah melakukan groundbreaking sebanyak 94 proyek dengan nilai investasi mencapai 177 triliun rupiah. Dengan demikian, capaiannya selama 3 tahun berjalan, MP3EI sebesar 86% dari yang ditargetkan hingga akhirnya tahun 2014 ini. Capaian ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan 5 koridor ekonomi lainnya. Yang terhormat Bapak Presiden, dalam kesempatan ini izinkan kami atas nama Gubernur se-Kalimantan untuk melaporkan proyek-proyek MP3EI yang akan diresmikan dengan dan di groundbreaking oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, serta proyek strategis yang segera beroperasi dalam waktu dekat. Proyek-proyek tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan Terminal Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan oleh PT Angkasa Pura I Persero di Kalimantan Timur dengan nilai investasi sebesar 2,1 triliun rupiah telah siap untuk diresmikan. Yang kedua, pembangunan 3 bandara di wilayah perbatasan Long Bawan di Kabupaten Nunukan, Long Apung di Kabupaten Melinau, Data Dawai di Kabupaten Mahakam dengan total investasi sebesar 390 miliar rupiah telah siap untuk diresmikan. Yang ketiga, pembangunan PLTG Kalimantan Timur Peking 2x60 MW oleh PT Perusahaan Listrik Negara Persero di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur dengan nilai sebesar 960 miliar rupiah telah siap diresmikan. Yang keempat, proyek Total Indonesia Anjungan Sisi Negeri 2B di lepas pantai Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan nilai investasi sebesar 8,13 triliun rupiah telah siap untuk diresmikan. Yang kelima, proyek pembangunan lapangan fasilitas lepas pantai dan gelar pipa lapangan ubi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur oleh Mubadala Petroleum dengan nilai investasi sebesar 5,5 triliun rupiah telah siap diresmikan. Di groundbreaking 6 pembangunan Institut Seni Budaya Indonesia ISBI di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai investasi sebesar 34 miliar telah siap selanjutnya pembangunan Institut Teknologi Kalimantan oleh Dirjen Pendidikan Nasional di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebesar investasi 99 miliar rupiah telah siap. Dilaporkan juga yang ke-8
lokasi pembangunannya oleh PT Willy Alumina Refinery dengan nilai investasi sebesar 25,3 triliun rupiah. Konstruksi saat ini telah mencapai 35% dan diharapkan tahap 1 dapat dioperasionalkan pada tahun 2015. Yang ke-9, pembangunan chemical Willy Alumina Refinery di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat oleh PT Indonesia Chemical Alumina dengan nilai investasi sebesar 5,3 triliun rupiah merupakan proyek yang ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2014. 10. Pembangunan PLTU Embalut Unit 3 50 MW di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur oleh PT Cahaya Fajar Kaltim dengan nilai investasi sebesar 759 miliar rupiah. Saat ini menunggu penerbitan sertifikat layak operasi oleh Kementerian ESDM. 11. Pembangunan PLTG Sedipah 2 kali 41 MW di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur oleh PT Kartanegara Energi Perkasa dengan nilai investasi sebesar 2,1 triliun rupiah. Saat ini progres pembangunan telah mencapai 99,78%. Bapak Presiden yang saya muliakan, demikian laporan perkembangan 11 proyek P3EI yang ada di koridor ekonomi Kalimantan. Saya atas nama Gubernur Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sepenuhnya kepada Bapak Presiden, di mana telah melakukan daerah Kalimantan Barat. Mudah-mudahan pembangunan perbatasan, jalan perbatasan yang sudah Bapak rencanakan 2 tahun yang lalu dan kita rangkaian yang reguler nanti bisa selesai dan dilanjutkan oleh Presiden Bapak Jokowi Widodo, sehingga pembangunan ekonomi Kalimantan bisa lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Inilah harapan saya dan kami tidak bisa berpanjang lebar dan tiada kata lain yang paling tepat selain mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang seterusnya. Selama 2 periode Bapak jadi Presiden, perhatian daerah Kalimantan luar biasa. Hanya Tuhanlah yang membalas budi baik Bapak beserta seluruh jajaran kabinet. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Kornelis. Saya senang dan Kalimantan harus bangga dalam 3 tahun terakhir ini, 3 tahun pertama dalam MP3EI, nilai investasi atau spending yang dikeluarkan di koridor Kalimantan adalah yang tertinggi. Selamat, terima kasih. Saya ingin menuju ke Jawa Timur untuk berkomunikasi dengan Gubernur. Greenforce, yaitu sematranya kakek gas. Dari laporan ini ada 19 tinggal 2 lagi.